Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai tangki cinta ya, istilahnya kayak gitu ya. Jadi orang tuh punya tangki cinta yang harusnya dipenuhi sih, harusnya dipenuhi, harusnya walaupun manusia itu dewasa ataupun anak-anak tetap aja punya tangki cinta yang harus dipenuhi gitu loh, oleh entah itu orang tuanya atau dari pasangannya kalau dari dewasa. Hai kaum Merdeka, kembali lagi bersama saya Paramita Bermawi di Glam Talk. Kali ini kita masih membahas seputar anak lagi, masih bersama dengan Ibu Triana Budi Lestari, Magister Psikologi Psikolog, founder Biro Psikologi Lestari. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut, begitu ya, membahas lebih lanjut terkait dengan memahami bahasa cinta anak. Halo Ibu, gimana kabarnya? Halo, alhamdulillah baik. Baik, memahami bahasa cinta. Setahu saya bahasa cinta itu cukup banyak ya. Tapi kalau bahasa cinta anak apakah sama begitu dengan yang ada di sekarang ini? Iya, memang bahasa cinta itu 5 ya yang sering kita kenal ya. Jadi dari word affirmation, jadi dari kata-kata pujian kepada anak, kemudian ada quality time, ada waktu untuk bersama anak gitu ya. Kemudian ada gift, mungkin pemberian hadiah, kemudian ada tindakan. Jadi tindakan kepada anak apa sih yang bisa kita bantu gitu ya. Terus habisnya yang kelima itu dari ini sih, pelukan, sayang kayak gitu ya. Jadi physical dari touch. Tuhan, Oh ya. Nah, itu apakah berbeda Ibu antara dewasa dengan anak-anak, love language-nya apakah berbeda atau sebenarnya sama aja? Ya, sebenarnya sama aja sih. Jadi setiap manusia itu pasti mempunyai tangki cinta ya, istilahnya kayak gitu ya. Jadi orang tuh punya tangki cinta yang harusnya dipenuhi sih, harusnya dipenuhi, harusnya walaupun manusia itu dewasa ataupun anak-anak tetap aja punya tangki cinta yang harus dipenuhi gitu loh, oleh entah itu orang tuanya atau dari pasangannya kalau dari dewasa ya gitu. Betul. Baik, kita breakdown satu-satu begitu Ibu. Kita mulai dulu dari words of affirmation atau afirmasi baik kepada anak-anak begitu ataupun kepada orang lain begitu. Itu mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Apakah hanya ucapan saja yang baik-baik Ibu atau hal-hal yang positif aja yang dikatakan? Yang dikatakan ya tentunya ada komunikasi, kemudian ada pujian, ada motivasi juga kepada anak, itu juga bisa. Jadi ketika anak-anak nggak diperhatikan, anak-anak yang kurang adanya, misalnya dia berhasil di sesuatu, kita lupa muji. Yang sederhana aja, dia berhasil untuk hari ini dia membersihkan tempat tidurnya, yang mungkin kemarin enggak. Nah, kita lupa tuh kasih mereka bagus, misalnya gitu aja, pujian aja. Untuk meningkatkan perilaku yang lebih baik lagi. Kadang-kadang kita lupa. Nah, seharusnya kita tetap kasih pujian pada mereka. Gitu. Apakah terlalu banyak pujian itu? Maksudnya kan ada beberapa orang tuh yang, wah ini anak saya nggak bisa nih dikasih terlalu banyak pujian, nanti malah malas begitu. Itu seperti apa Ibu? Nah, menurut saya disesuaikan sama perilakunya aja. Kalau memang itu misalnya tidak dilakukan, ya jangan dipuji gitu loh. Tapi lakukan sesuai dengan porsinya, sesuai dengan apa yang dia lakukan. Gitu. Baik. Karena biasanya banyak beberapa orang tua tuh, mana saya ini kalau dipuji nanti kepalanya gede gitu. Ada yang terlalu berlebihan juga ada. Ada yang mungkin malah nanti jadi dia nggak mau ini, padahal dia butuh kan sebenarnya, butuh juga diapresiasi. Kan seneng ya kalau kita melakukan sesuatu, ada mungkin pasangan kita bilang, oke, enak nih gitu. Misalnya kita masak, wah enak nih, misalnya kayak gitu. Atau hanya sekedar berdandan gitu, cantik kamu hari ini gitu. Betul, jadi ada pujiannya. Baik. Nah, itu tadi words of affirmation. Sekarang kita beralih ke quality time, Ibu. Apakah quality time itu menghabiskan waktu bersama? Contohnya tadi seperti yang episode-episode sebelumnya, ya kan? Anak di masa pandemi sering di rumah. Jadi waktunya juga sama orang tua lebih banyak. Justru lebih banyak bentroknya. Seperti apa, Ibu? Quality time di sini adalah yang berkualitas ya. Yang berkualitas itu bukannya ada mama, ada ayah, ibu, tapi ayah ibunya main HP nih, misalnya kayak gitu. Betul. Itu berkualitas nggak juga ya. Jadi ada waktu-waktu khusus, misalnya kita, misalnya yang muslim ngaji bareng nih, atau dia sebelum tidur saling curhat ngobrol, tapi saling mengena antara anak sama orang tua. Jadi bukan orang tuanya yang pegang HP, anaknya
mau cerita kadang-kadang. Nah, kita nggak dengerin gitu. Iya, tapi sambil megang HP misalnya. Bukan seperti itu, dia butuh didengarkan, dia butuh waktu gitu loh. Waktu dari mama papa yang kemarin yang tadi udah kerja nih, aku butuh waktu sebentar aja buat ngobrol atau buat main aja kayak gitu. Berarti quality time itu bukan berarti udah nih udah sering di rumah kok, udah sering bareng, udah nggak perlu kita ngobrol gitu. Tapi enggak ya, tetap obrolan tuh tetap perlu ya, Ibu ya. Ada yang berkualitas ya, yang gitu. Baik. Itu tadi tentang quality time, words of affirmation kita sudah bahas begitu ya. Sekarang act of service begitu, memberi, menerima. Nah, itu seperti apa, Ibu? Ya, jadi bentuknya bisa dari tindakan ya, dari misalnya dari pasangan nih, dari pasangan itu dia sudah seharian kerja nih, misalnya dari istri ya, terus habis itu butuhnya ini sebenarnya dibantu karena masih banyak nih, misalnya mencuci atau bagaimana, tapi si dari pasangan, si suami ngasihnya hadiah, nah kayak gitu ya, jadi, nah itu kan nggak sesuai ya, gitu. Yang dibutuhkan cuma bantuan, gitu, bantuan. Jadi lebih ke tindakan sih, gitu. Untuk anak, mungkin anak bisa dibantu waktu dia mengerjakan tugas atau yang inilah proyek-proyek apa, setidaknya orang tua memperhatikan, kemudian membantu yang kira-kira bisa dibantu, tapi tetap anak mandiri, tapi tetap orang tua memberikan bantuan yang bisa dibantu orang tua. Gitu. Hanya sekedar butuh apa Kak, butuh apa Dek, seperti itu ya? Iya betul. Iya, baik. Kemudian kalau physical touch Ibu, itu apakah dengan dibelai rambutnya, dibelai kepalanya atau bagaimana? Iya dengan dipeluk ya. Kadang-kadang ada anak yang peluk mah gitu, kadang-kadang gitu ya. Betul. Jadi itu dia butuh, berarti bahasa cintanya dia butuh pelukan gitu, disayang, dipeluk kayak gitu. Sebenarnya butuh juga apa mamanya mau kerja nih salim dulu, cium pipinya anak kayak gitu kan dia seneng ya, dirangkul kayak gitu. Biasanya kalau orang tua biasanya kan jangan, mama masih bau terasi, biasanya kayak gitu. Jangan dipeluk dulu begitu. Tapi ada beberapa yang mungkin love language-nya setiap orang tuh kan pasti berbeda-beda ya Bu ya. Dan ada beberapa yang mungkin dalam satu keluarga yang tidak sinkron antara bapaknya dan juga ibunya. Nah itu bagaimana? Iya, jadi tangki cinta ini diisinya juga tergantung dari apa kebutuhannya juga gitu. Jangan sampai ibaratnya mobil ya. Jadi kalau mobil itu mobilnya dibutuhkannya solar tapi kita isi premium Pertamax gitu ya. Akhirnya dia bisa jalan sih tapi nggak optimal kayak gitu ya. Gampang rusak misalnya. Sama jadi si anak ini kebutuhannya apa? Jadi bahasa cintanya apa? Kayaknya ada anak yang nggak terlalu suka dengan sentuhan ya, atau dia pengen dipuji sebenarnya. Nah, itu kita berikan pujian, atau bisa sih terbaca dari bahasanya anak sih. Jadi kadang-kadang kalau misalnya anak saya dibilang peluk mah, nah itu berarti bahasa cintanya dia dengan pelukan, dengan sentuhan, itu physical touch tadi. Gitu. Baik. Tapi untuk mengetahui love language setiap orang atau mungkin anak begitu, itu bagaimana? Apakah membutuhkan tenaga medis yang valid seperti mungkin psikolog atau kita lihat aja dulu? Iya, kita lihat juga dari observasi kita aja, dari orang tua bisa kok. Dari anak ketika dia misalnya kita kasih pujian, dia semangat nih. Berarti bahasa cintanya dengan word affirmation gitu ya. Atau dia dengan misalnya dengan diberi hadiah, tapi kan tidak melulu hadiah terus. Ada saat-saat kita boleh kasih dia hadiah kayak gitu. Baik. Bisa diobservasi sih dari orang tua kepada anaknya. Observasi mandiri begitu ya Bu ya. Baik. Kalau misalnya sekarang ini saya sering melihat juga di media sosial begitu, orang-orang yang mengatakan love language aku tuh lebih banyak begitu, nggak cuma satu gitu. Itu memang bisa atau bagaimana Ibu? Jadi setiap manusia sih sebenarnya ya 5 itu ada ya pastinya, tapi ada yang menonjol lah, 1-2 yang menonjol. Ada yang istri misalnya dia lebih senengnya itu dibantu sama suaminya daripada dia dikasih hadiah kayak gitu, ada. Tapi berarti dia kan lebih sukanya itu tindakan dari suaminya ya. Ada. Pengennya dibantu kayak gitu. Baik, tadi kita juga sempat membahas terkait dengan love language yang menerima begitu atau memberi begitu. Itu apakah sama Ibu? Bisa aja berbeda sih. Jadi kalau saya misalnya suka memberikan bantuan kepada orang lain misalnya, tetapi saya nggak terlalu suka dibantu, saya pengennya mandiri kayak gitu. Ada yang seperti itu. Baik. Jadi nggak selalu sama gitu, tapi bisa aja berbeda.
Baik. Mungkin ini adalah salah satu cara yang tepat begitu Bu, untuk mengetahui love language anak sampai akhirnya kita bisa menjadi katakanlah sahabat untuk anak. Apakah begitu? Ya, betul. Jadi kalau kita udah tahu bahasa cintanya si anak, kita jadi bisa sih jadi kayak sahabatnya dia gitu. Karena kita ngerti, memahami dia dulu. Terus habis itu pendekatannya lewat apa sih anak ini? Oh, mungkin dia dengan pujian dia seneng. Tapi kan tidak terlalu berlebihan juga ya. Nah itu dia seneng ya kita bisa jadi sahabatnya juga. Betul. Dia ternyata mamaku kasih apresiasi ya gitu. Tapi kadang-kadang orang tua masih ada unsur ya anak juga kadang-kadang yang merasa saya gengsi nih untuk menunjukkan hal ini begitu. Itu bagaimana? Itu karena nggak ditanamkan aja dari kecil berarti. Kalau dia udah gede ya otomatis jadinya kaku ya. Ketika mereka datang ke sini misalnya coba ucapkan sayang sama mama, nggak mau Bu, nggak enak, nggak mau kayak gitu, saya nggak biasa gitu. Ada yang seperti itu. Padahal itu biasanya ditanamkan dari kecil ya. Apa sih kebutuhan anak kita ini, bahasa cintanya apa sih, itu lebih enak. Jadi paham gitu. Tapi kalau udah gede mau deket lagi kaku gitu. Baik. Tapi kalau udah terlanjur sekarang gimana? Misalnya kayak gitu, ya kita perbaiki aja, tapi yang sesuai gitu. Saling ngobrol dulu, saling cerita dulu. Dimulainya pelan-pelan lagi begitu ya. Mulai dari awal walaupun nggak seperti dulu ya, beda sama pola asuh yang mungkin dari kecil udah paham misalnya kayak gitu. Betul, baik. Ini mungkin menjadi salah satu cara untuk menjadi seorang atau sosok orang tua ideal begitu. Tapi kalau dari kacamata seorang psikolog begitu Bu Triani, orang tua ideal itu seperti apa? Ya, orang tua ideal itu orang tua yang bisa memahami anak sih, tidak melabel anak, tidak menghakimi anak, dan lebih bisa menjadi sahabat anak. Baik. Nah, bisa curhat anak sama orang tuanya. Coba cari deh, misalnya ada nggak anak yang suka curhat sama orang tuanya? Biasanya kan jarang banget, malah ke teman-temannya. Betul. Iya, karena nanti takut, pasti dimarahi sama orang tuanya. Gitu. Dia mau ngomong takut, nanti pasti responnya jelek nih gitu. Padahal ketika orang tua tahu, ketika saling ngobrol, oh orang tua memahami, mereka nggak akan cari kemana-mana kok. Kalau lingkungannya bagus, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata jelek, ya kan pengaruhnya, kasihan anaknya. Gitu. Ke apa namanya, perilaku menyimpang dan lain-lain itu tadi ya Ibu ya. Baik, mungkin pesan terakhir kepada kawan Merdeka, Bu Triani, terkait dengan pembahasan kita hari ini. Oke, jadilah sahabat bagi anak untuk orang tua, tidak melabel anak, tidak menghakimi anak, tetapi lebih mendengarkan apa sih diri anak, bahasa cinta anak itu seperti apa. Baik, dan mungkin kalau misalnya kawan Merdeka mau konsultasi, bisa kemana Ibu? Oke, bisa ke Instagram kami @biru_psikologi_lestari atau website kami di www.psikologilestari.com. Baik, terima kasih Bu Triana Budi Lestari atas waktunya dan juga pembahasan yang luar biasa hari ini. Dan kawan Merdeka, terima kasih juga sudah menonton Glam Talk episode kali ini. Semoga kita bisa menjadi orang tua yang ideal untuk anak-anak kita. Saya Paramita Burmawi, sampai jumpa. 106,7 Merdeka FM, musik terbaik 90-an hingga kini.